Jatuh. Buat sahabat dan rekan tani ya, sekarang ini kita sedang melakukan pencincangan atau penghalusan tanah bedengan. Mengingat ini kan tanah yang di atas merupakan hasil galian atau sekopan dari bawah sini ya, yang otomatis tekstur dan strukturnya itu ulet. Jadi dalam kondisi panas dia akan keras seperti batu bata gitu. Tapi kalau dalam kondisi basah dia sangat lengket dan susah untuk kita cincang. Nah ini kalau dari jenis tanahnya ini masuk dalam golongan tanah latosol, hasil pelapukan dari vulkanologi atau letusan gunung kemudian mengalir dan mengendap. Meski di beberapa tempat di sini juga ada jenis tanah aluvial tapi tidak terlalu banyak ya. Kalau untuk teksturnya ini sangat kompak ya, atau kegempalannya sangat kompak. Jadi kalau dalam kondisi lembab sangat padat dan kompak sehingga begitu kita remukkan gini agak sulit. Nah ini kalau dalam posisi kompak termasuk mempunyai kadar liatnya lebih tinggi ya secara persentase. Di sini yang jadi masalah tanah-tanah seperti yang punya kami ini, meskipun secara strukturnya itu merupakan susunan dari liat berdebu. Kalau pasirnya enggak, ini pasirnya persentasenya di bawah 10%. Nah tapi dari liat berdebu ini persentase debunya lebih tinggi. Nah ini yang nanti akan sulit dalam hal pengelolaan dan perawatan tanaman, dimana dengan persentase partikel debu yang lebih tinggi ini akan membuat kondisi lahan kita sangat sulit menyerap air tapi sangat mudah melepaskannya. Nah maka wajar tanah-tanah seperti ini begitu kita lep atau kita siram dia sulit untuk basah, tapi begitu sudah basah ada panas sedikit langsung kering. Nah ini salah satu ciri khas partikel debu. Meskipun dia secara ukurannya sangat kecil tapi sangat sedikit, bahkan bisa dibilang tidak ada mengandung koloid tanah. Yang banyak mengandung koloid tanah itu adalah tanah organosol, kemudian yang punya tekstur liat. Dan bersyukurnya di sini meskipun teksturnya itu liat berdebu dan persentase partikel debunya lebih banyak, tapi tetap mengandung partikel liat yang otomatis juga akan banyak mempunyai partikel koloid tanah. Sebagaimana yang kita pahami bahwa koloid tanah ini sangat berperan aktif dalam tukar kation atau akan membuat semakin tinggi tingkat tukar kation atau KTK-nya. Jadi KTK itu kapasitas tukar kation, disingkat KTK ya. Apabila koloid tanah kita bagus, persentasenya juga banyak, maka dalam proses pemupukan itu akan semakin lebih maksimal karena adanya KTK yang baik akan membuat pertukaran kation dan anion di dalam tanah di lahan budidaya kita itu lebih stabil dan lebih berkelanjutan. Mengingat dalam penyerapan unsur hara oleh akar tanaman, tinggi rendahnya itu tingkat serapannya sangat tergantung dari dukungan KTK. Karena dengan adanya kapasitas KTK yang tinggi, proses pertukaran dan proses penggantian serta mobilitas dari unsur hara itu bisa berjalan secara lancar. Kecuali apabila kondisi lahannya asam, maka nilai KTK-nya itu tidak bisa berperan karena diredam oleh ion-ion logam tadi, sehingga apabila koloid tanah tadi banyak mengandung kation maupun anion unsur hara esensial, akan sulit untuk dilepas dan ditarik atau diserap oleh akar tanaman. Inilah yang kadangkala memang butuh pemahaman yang lebih jelimet ya. Karena kalau kita sudah paham bagaimana kondisi lahan, kemudian seperti apa sifat karakter baik secara kimiawi maupun fisikanya, kita bisa menentukan langkah-langkah teknis budidaya terutama dalam hal pemupukan dan pengolahan lahannya.
Tapi saya yakin dengan kondisi seperti ini nanti begitu sudah kita tutup mulsa dan dalam kondisi lembab dengan kondisi sifat karakter tanah yang ada di hadapan saya sekarang, khususnya tanah kami ini, insya Allah nanti pada waktu diungkep dengan cara ditutup mulsa antara 10 sampai 14 hari dan diberikan air yang cukup atau dilep atau diberikan kelembapan yang tinggi, maka tanah-tanah seperti ini akan gembur dengan sendirinya. Nah, gemburnya itu karena dipengaruhi proses-proses fisika kimia, oksidasi reduksi yang ada di dalam bedengan. Namun karena ditutup oleh mulsa, proses tersebut kan akhirnya berjalan seperti diungkep lah gitu. Nah, dalam kondisi diungkep, maka gas-gas yang ada di bedengan hasil dari proses-proses kimiawi fisikawi tadi otomatis kan tertekan untuk ke atas dan keluar, tapi pada akhirnya ditahan oleh mulsa sehingga akan menciptakan suhu tinggi, dan suhu tinggi ini akan menciptakan proses oksidasi yang lebih aktif yang pada akhirnya akan banyak menghasilkan gas-gas, di mana gas-gas ini tadi nanti akan menekan ke atas untuk mencari celah atau jalan keluar dari dalam tanah yang pada akhirnya akan menciptakan rongga-rongga kapiler tanah. Nah, disitulah secara otomatis juga tanah menjadi lebih gembur. Nah, maka kalau sahabat dan rekan tani, dengan kondisi tanah sawah seperti yang punya kami ini, apabila pengolahan lahannya itu berjalan secara singkat, misalnya setelah dibuat bedengan terus dicincang hanya dalam proses 1 sampai 2 minggu, maka saya pastikan tanaman banyak yang mengalami kematian karena proses-proses tersebut masih aktif-aktifnya berjalan. Nah, kemudian pada prosesnya ketika tanah tadi mulai berhenti menjalani proses tadi, tanaman kita udah kadung mati, sehingga kita harus banyak menyiapkan sisipan. Nah, jadi kalau saya pribadi lebih bagus saya menunggu masa-masa kritis tersebut agar tidak beresiko pada pertumbuhan tanaman setelah dipindah tanamkan. Apalagi pada posisi tersebut dipastikan yang gembur duluan itu adalah lapisan tanah di bedengan yang paling atas atau topsoilnya, dan itu pun hanya berkisar antara 4 sampai 5 cm. Nah, nanti teman-teman bisa buktikan ya, kalau punya lahan seperti ini, apalagi lahan sawah dengan sistem penggalian atau skop, pada waktu nanti umur tanaman sudah di atas 2 bulan, tanah di bawah mulsa itu sangat gembur dan hangat. Jadi kalau kita korek gitu mudah ya, kita congkel-congkel pakai kayu juga remah atau gembur. Nah, itu karena adanya proses-proses oksidasi yang menciptakan kapiler atau porositas tanah itu sendiri. Tapi nanti setelah 1 musim tanam, begitu kita ingin tanam ulang, apapun itu jenis tanamannya, terutama hortikultura, insya Allah pada proses pengolahan tanahnya itu sangat mudah, karena tanah yang sekarang ini dengan diungkep selama 3-4 bulan seusia tanaman cabai itu mengalami proses kimia fisika di dalam tanah yang pada akhirnya akan menggemburkan tanah tersebut, sehingga pada waktu proses pencincangan atau pengolahan atau pembalikan tanah lagi itu berjalan sangat-sangat mudah. Nah, maka yang berat bagi kita di sini adalah lahan perdana dari kondisi tanah perawan yang biasa ditanami padi. Kenapa saya bilang tanah perawan? Pengolahan berjalan secara general dengan pola pembajakan secara merata ya, tidak dengan spesifikasi seperti kita buat bedengan untuk tanaman hortikultura. Semoga dengan penjelasan ini bisa memberikan manfaat terbaik ya buat saya pribadi maupun sahabat dan rekan tani sekalian. Saya Budiarto dari Situbondo. Barakallahu fikum. Salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.